Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu terdengar? Jelas ya? Oke. Seperti biasa, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Silakan kepada KM-nya. Dan untuk kehadirannya, oke, masuk semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu akan benar. Sudah terlihat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persamaan keadaan gas ideal dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi, sifat-sifat dari gas ideal ini ada 7 ya. Yang pertama, gas terdiri atas partikel dalam jumlah banyak yang disebut molekul. Lalu partikelnya bergerak secara acak atau sembarangan. Tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel yang lain. Lalu jika partikel menumbuk dinding atau partikel lain, tumbukan dianggap lenting atau elastis, sempurna. Yang kelima, setelah waktu tumbukan antara satu partikel dengan partikel lain berlangsung sangat singkat. Lalu jarak antar partikel lebih besar daripada ukuran partikel. Dan yang terakhir, Newton tentang gerak tetap berlaku. Oke, karena ini pertama ya, materi pertama pada bab teori kinetik gas. Coba sekarang kalian tuliskan dulu peristiwa kehidupan sehari-hari kalian yang sekiranya menunjukkan persamaan keadaan gas ideal dan hukum Boyle-Gay-Lussac tadi. Nah, tadi udah disebutin tuh sifat-sifatnya kayak gimana aja. Coba kalian jelaskan juga alasannya ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Nah, sini ada manfaat. Jadi di sini bagi Ibu manfaatnya ada 4 nih. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi perilaku gas melalui pengamatan proses pemanasan air, misalnya pada kata uap ya. Kalian juga sering dong pasti ya. Lalu kita dapat menganalisis tentang penerapan persamaan keadaan gas dan hukum Boyle-Gay-Lussac dalam penyelesaian masalah gas di ruangan tertutup. Terus kita dapat mempresentasikan hasil eksplorasi menerapkan persamaan keadaan gas. Dan kita dapat mempresentasikan hasil eksplorasi Boyle dalam penilaian masalah gas di ruang tertutup. Menurut kalian, apa manfaat lainnya? Bahkan Ibu beri waktu 2 menit. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita ke tujuan. Nah, Ibu harap kalian ini dapat mengidentifikasi perilaku gas melalui pengamatan proses pemanasan air. Karena pada kata uap tadi ya. Lalu kalian dapat menganalisis tentang penerapan persamaan keadaan gas dan hukum Boyle-Gay-Lussac dalam penyelesaian masalah gas di ruang tertutup. Lalu kalian juga dapat mempresentasikan hasil eksplorasi menerapkan persamaan keadaan gas dan dapat mempresentasikan hasil eksplorasi hukum Boyle dalam penyelesaian masalah gas di ruang tertutup. Lalu menurut kalian apa tujuan pembelajaran lainnya? Silakan Ibu beri waktu 2 menit. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materinya lagi. Jadi persamaan keadaan gas ideal ya. Jadi persamaan keadaan adalah persamaan yang menghubungkan antara tekanan, suhu, dan volume jenis dari suatu zat. Nah, ini ada percobaan dari PET gitu ya. Kalian juga bisa coba-coba nih. Jadi tentang gas ideal gitu. Nah, ada banyak jenis persamaan keadaan, namun yang paling sederhana diantaranya adalah persamaan gas ideal. Ini ya, P sama dengan R kali kurung tutup ya dalam kurung T per V. Jadi R-nya ini adalah konstanta proporsionalitas yang disebut dengan gas konstan, memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung jenis gasnya. Jadi
Di sini ada persamaannya lagi ya, P kali V sama dengan R kali T, terus P V per M sama dengan R kali T. Jadi P kali V ini sama dengan M kali R kali T. Jika suatu gas diperlukan sebagai gas ideal, maka P1 kali V2 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, persamaan keadaan gas ideal sangat sederhana, namun range penerapannya terbatas, sehingga diperlukan suatu persamaan keadaan yang akurat pada range yang lebar. Aduh, ini kurang G. Maafin Ibu ya. Oke, selanjutnya kita lihat nih ya. Ini kegiatan sains ya, sains di rumah. Ini berbahasa Inggris. Stay on side, guys. Gala Sack. Ini nggak butuh. Ini aja. I'm Ryan. And I'm Adam. And today we're doing Guy Lassac's Law of Ideal Gases. You're not Adam. No, I'm Adam. You're a girl. No, I'm Adam. I'm confused. Directly proportional. This means that as the temperature increases, the pressure increases, and vice versa. The equipment you're going to need for this episode includes a couple of candles, A beaker or glass, some water in a shallow dish to hold it in, some food coloring. and a butane lighter or matches. Although we're not dealing with anything particularly hazardous in this episode, it's always a good idea to wear an apron or lab coat to protect from spills and splashes. As well as our younger viewers, always make sure to have adult supervision anytime you're dealing with fire. So what we're going to do first is fill our shallow dish with 1 or 2 inches of water. And then we're just going to add some food coloring to make it easier to see. The next step in our experiment is to take your 2 candles, place them in the center of the water, and light them with the butane lighter. For the final step, take your beaker or large glass and place it over top of the candles. After a little while of having our beaker over our candles, you'll notice the candle's flames will get smaller and smaller until they're extinguished. If you watch closely, you'll see that the water level underneath our beaker begins to rise as the candles fade away. The water level will continue to rise for a short time after the candle has been fully extinguished. You'll notice that the water underneath the beaker is much higher than the water in the shallow dish. Let's look at this experiment a little closer. Gay-Lussac's law states that when a fixed amount or mass of an ideal gas is kept at a constant volume and in a closed system, then its temperature and pressure are directly proportional. What this means is that when a gas's temperature increases, its pressure increases, or as its temperature decreases, its pressure decreases. As we mentioned in our last episode, an ideal gas is a theoretical gas composed of a set of randomly moving, non-interacting particles. Under normal conditions, many gases such as oxygen, hydrogen, and some heavier gases like carbon dioxide will behave like an ideal gas. This means they follow the laws of gases such as Gay-Lussac's law. In our experiment, our beaker is filled with gaseous air molecules. The energy from our flames transfers to the air molecules, exciting them by raising their temperature. When the air molecules in our beaker are excited, they try and spread further apart, but because our beaker won't expand like a balloon, the volume of space our air molecules can take up is limited. As they try and expand in volume, the air molecules press harder and harder against the walls of our beaker and the water at its base. This increase in air pressure under our beaker causes the water level under it to be pushed lower than the water level outside of it. The higher the temperature or the more energy the air molecules get, the more pressure will be created under our beaker. As the candle flames burn, they use some of the oxygen contained in the beaker for combustion. The products of this reaction are carbon dioxide gas and water vapor. As more and more hot carbon dioxide gases and water vapor are produced, they fill up the top of our beaker, forcing the oxygen in our beaker that the candles need to burn lower and lower until the candles are extinguished. Once the flame is extinguished, the air molecules under our beaker begin to cool off, dropping in temperature and losing their excitement. This causes the amount of pressure our air molecules are exerting on the sides of our beaker and the water at its base to drop. As the pressure drops, the air under our beaker wants to be equal to the pressure outside of our beaker. This need for balance causes a pull on the sides of the beaker and the water at its base. Because it's much easier to pull water into our beaker than it is to collapse the sides of our beaker, the water in our shallow container is pulled into our beaker, raising the water level under the beaker, equalizing its pressure. By changing the temperature under our beaker, we can clearly see the directly proportional relationship between the temperature and pressure of an ideal gas. This relationship is known as Gay-Lussac's law. That's it for Gay-Lussac's Law of Ideal Gases. Thanks for watching. If you enjoyed this episode, let us know in the comments below and subscribe for future episodes. Oke, sudah ya.
Nah, kalian tadi udah baca, terus udah nyimak videonya. Sekarang coba kalian buat ringkasan dari hasil yang tadi ya. Silakan Ibu beri waktu 3 menit. Oke, sudah ya. Sekarang kalian boleh ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian tulis aja. Lalu kalian bisa jawab terlebih dahulu apa yang kalian nggak pahami ya dengan membaca di buku atau di internet juga. Untuk jawaban awal nanti untuk selanjutnya Ibu akan jawab ya. Terus kalian juga boleh untuk melengkapi jawaban yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan membentuk kelompok. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya pembentukan kelompok diskusi. Seperti biasa, mengumpulkan, mempresentasikan, dan saling tukar informasi. Di sini, Ibu bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi kelompok 1 itu mengidentifikasi perilaku gas melalui pengamatan proses pemanasan air, misalnya pada ketel uap, lalu mempresentasikan hasil identifikasi tersebut. Lalu kelompok 2 menganalisis tentang penerapan persamaan keadaan gas dan hukum Boyle-Rusak dalam penyelesaian masalah gas di ruang tertutup, lalu mempresentasikan hasil analisis tersebut. Lalu untuk kelompok 3, mempresentasikan hasil eksplorasi menerapkan persamaan keadaan gas. Dan kelompok 4, mempresentasikan hasil eksplorasi hukum Boyle dalam penyelesaian masalah gas di ruang tertutup. Silahkan Anda bagi-bagi dulu ya. Setelah dibagi-bagi, kalian berhak untuk diskusi, terus ya boleh baca-baca lagi. Terus mengerjakan soal-soal yang sebelumnya boleh. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang sebelum presentasi, kalian coba jawab dulu, jelaskan apa itu persamaan dan gas ideal dan hukum Boyle-Rusak. Silakan waktunya 5 menit. Oke, selanjutnya presentasi ya. Silakan kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Oke. Sudah semua ya. Nah, jadi tadi itu kebanyakan menanyakan tentang persamaan umum gas ideal. Nah, berdasarkan hukum gas yang disampaikan oleh hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, maka didapatkan P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, nanti tadi ada yang nanyakan ya, ini apa? P ini apa? V apa? N apa? R apa? T apa? Jadi P di sini adalah tekanan gas, V di sini adalah volume gas, N di sini adalah jumlah mol gas, R di sini adalah tekan gas, yaitu 8,314 kilojoule, dan T di sini adalah suhu gas dengan satuan Kelvin ya. Nah, ini kalian bisa lihat gas ideal, hukum gas ideal. Ya, seperti tadi ya. Ini gas molekul gasnya ya. Terus ini tekanan gas ini. Nah, oke. Di untuk hukum Boyle ini bunyinya adalah tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya asalkan suhunya tetap. Lalu untuk hukum Gay-Lussac bunyinya yaitu volume gas banding dengan suhunya asalkan tekanannya tetap. Nah, ketika hukum Boyle dan Gay-Lussac ini disatukan, maka menjadi persamaan P per T sama dengan konstan. Terus P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2.
Oke, udah ya. Nah, selanjutnya kalian coba tulis kesimpulannya ya. Bahkan Ibu beri waktu 5 menit. Oke, setelah selesai Ibu akan periksa pekerjaan kalian. Ya, kalian udah cukup mengerti ya. Oke, untuk kelompok terbaik. Itu kelompok 1. Kelompok pertama yang terbaik. Oke, pembelajarannya berakhir ya. Silakan untuk KM memimpin doa. Sudah belajar? Ini apa? Oke. Baik, terima kasih kepada KM. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.